Shalom saudara-saudara, selamat bertemu lagi. Salam kasih, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Tuhan dan juga ahli keluarga dimanapun kita berada saat ini. Diharapkan agar kita semua dalam keadaan yang sehat, di dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini sekali lagi seperti yang sudah dijanjikan pada minggu yang lalu, kita ada kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang Abraham. Kita belajar tentang iman Abraham, bagaimana iman Abraham itu bekerja. Dan secara khusus pada hari ini kita belajar tentang keberadaan Abraham sebagai manusia biasa. So, kita teruskan saja pembelajaran kita pada hari ini di bawah tema dibenarkan karena iman. Dan langsung kita kepada pembacaan yang pertama di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama membacanya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, fokus pembelajaran kita hari ini adalah tentang kehidupan Abraham. Nah, Abraham ini adalah tokoh iman ya yang disebut di dalam Alkitab. Dan kalau kita menyelidiki kehidupan Abraham, kita akan lihat beberapa kitab yang menyentuh kehidupan Abraham. Selain di dalam kitab Kejadian yang mencatat kisah yang lebih panjang tentang Abraham, ada beberapa kitab lain yang juga menyebut tentang iman Abraham, termasuk pembacaan yang kita sudah baca sebentar tadi di dalam Roma. Roma itu berkata, lalu percayalah Abraham dan hal itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Nah, Abraham ini adalah tokoh iman di dalam Alkitab. Mungkin kita berpikir bahwa Abraham adalah pribadi yang sempurna, ya, sehingga menjadi tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab, kemudian dipelajari dari abad ke abad, sehingga kita pada hari ini pun belajar tentang Abraham. So, kita mungkin berpikir, oh, Abraham ini pasti seorang manusia yang luar biasa, seorang manusia yang sempurna, ya. Tapi sebenarnya Abraham juga manusia biasa seperti kita. Ya, dia ada kelemahan-kelemahannya sebagai manusia biasa. So, dalam permulaan panggilan Tuhan kepada Abraham memulakan perjalanan imannya dengan baik. Ya, kita rujuk di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
Nah, saudara, ini kisah permulaan perjalanan Abraham dalam menyahut panggilan Tuhan, atau kita boleh katakan sebagai permulaan perjalanan Abraham di dalam Tuhan dan perjalanan iman Abraham bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, dalam panggilan Abraham ini, panggilan Tuhan kepada Abraham, dia memulakannya dengan cukup baik. Pada waktu Tuhan manggil Abraham, ya Tuhan berkata, pergilah dari rumah bapamu, pergilah dari tempat asalmu, pergilah dari sanak saudaramu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita sudah pernah belajar hal ini secara sepintas lalu pada masa yang akan datang. Abraham diminta Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan sendiri belum menyatakan itu di mana. Nah, Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Alkitab mencatat bahwa Abraham pun pergi. Ya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia pergi meninggalkan negeri kelahirannya, dan menyahut panggilan Tuhan. Walaupun dia sendiri belum tahu kemana, negeri mana yang dia akan tuju. Nah, dia hanya berbekalkan perintah Tuhan untuk pergi dan belum tahu kemana ya. Pada saat dia pergi, kita dapat lihat dalam ayat yang kelima, ya seperti yang kita sudah baca sebentar tadi, bahwa Abraham pergi, dia mengajak istrinya, dia mengajak Lot anak saudaranya, dia juga membawa harta-harta yang dia ada. Dia tidak meninggalkan istrinya, dia tidak meninggalkan keluarganya atau ya keluarganya sendiri, dia tidak tinggalkan tanggung jawabnya. Ya, dia menyahut panggilan Tuhan, tapi pada masa yang sama dia tetap memelihara tanggung jawabnya terhadap istri dan juga harta-hartanya. Nah, saudara, menyahut panggilan Tuhan itu adalah meninggalkan kehidupan yang lama, ya. Kemudian hidup bersama dengan Tuhan dalam perjalanan iman. Atau juga kalau kita bercakap tentang panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus, sama ada sepenuh masa atau untuk pelayanan-pelayanan tertentu, kita dipanggil untuk melaksanakan pelayanan itu. Namun pada masa yang sama, kita tidak seharusnya meninggalkan keluarga, mengabaikan tanggung jawab. Kita masih perlu bertanggung jawab kepada pribadi-pribadi ataupun kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sebagian orang mungkin tidak berlaku di tempat kita, atau mungkin juga ada yang sempat berpikir bahwa bila melayani Tuhan itu tidak salah untuk meninggalkan keluarga, tidak salah untuk mengabaikan istri atau suami atau anak-anak dengan alasan bahwa melayani Tuhan itu lebih penting. Ya, tetapi saudara, kita perlu ingat bahwa dalam kita bergairah untuk melayani Tuhan sekalipun, tanggung jawab itu perlu kita laksanakan. Ya. Kita tidak seharusnya tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak dengan tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Menyahut panggilan Tuhan itu adalah meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan gaya hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian mengikuti Tuhan di dalam perjalanan hidup, perjalanan iman dengan Tuhan. Nah, apakah maksudnya Tuhan memanggil Abraham ini? Apa sebenarnya maksud Tuhan memanggil Abraham? Nah, kalau kita baca dalam ayat yang kedua, dalam pembacaan kita sebentar tadi,
Di situ Tuhan menyatakan tujuan atau maksudnya kenapa dia memanggil Abraham. Dalam ayat itu berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Maksud Tuhan memanggil Abraham adalah untuk menjadi bangsa yang besar dan juga menjadi berkat. Nah, dalam hal ini Tuhan juga menyertakan satu janji bahwa dia akan memberkati Abraham. So, bila dia memberkati Abraham, maka Abraham harus menjadi berkat untuk semua orang. Nah, saudara, bila kita bercakap tentang berkat ini, kadang-kadang kita berpikir atau ada orang yang berpikir atau bila membaca ayat ini, ayat pada bahagian yang pertama itu saja yang menjadi sesuatu yang menarik, ya. Apabila membaca tentang aku akan memberkati engkau, itu membuatkan beberapa orang sangat tertarik, berminat, bahkan sangat teruja. Tetapi melupakan perkataan atau kalimat yang selepasnya, yaitu dan engkau akan menjadi berkat. Ramai orang ingin diberkati. Semua orang suka kalau diberkati. Saya percaya saudara juga suka diberkati. Saya pun suka diberkati. Tetapi saudara, kita perlu ingat bahwa kalau kita ingin diberkati, maka hal yang menyusul adalah kita pun harus menjadi berkat. Nah, bila Tuhan memanggil kita ke dalam persekutuan dengannya, dia pasti memberkati. Dia tidak memanggil kita dan membiarkan kita hidup begitu saja, melainkan dia memanggil kita dan berjanji untuk memberkati, dan dia pasti memberkati. Nah, karena itu apabila kita sudah diberkati ini maksudnya dalam segala segi, ya, tidak terbatas hanya kepada berkat secara materi. Kita diberkati dari segi keuangan yang banyak, tidak semestinya begitu, ya. Tidak semestinya kita diberi harta yang berlimpah-limpah. Ya, mungkin kita diberi kehidupan yang penuh sukacita. Sukacita itu, berkat sukacita itu lebih bermakna bagi saya berbanding harta. Ya, sebab kalau kita banyak harta sekalipun, kalau kita tidak ada damai, kalau kita tidak ada sukacita, harta itu tidak dapat membeli sukacita. Kita akan menjadi orang yang hidup di dalam tekanan, hidup tanpa sukacita, adalah lebih baik dan lebih membahagiakan kalau kita diberkati secara materi, kita juga diberkati dengan sukacita yang besar. Dan kita boleh nikmati suasana sukacita surgawi itu, sebab di dalam doa Tuhan Yesus berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Itu bermakna bahwa suasana surgawi itu boleh dibawa di bumi ini. Tentu sekali melalui hubungan kita dengan Tuhan sajalah yang dapat membawa suasana surga itu dalam kehidupan kita. Baik hidup kita pribadi, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam community kita, dalam persekitaran kita. Kalau kita hidup di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti suasana surgawi itu akan kita alami. Karena itu adalah kehendak Tuhan, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mendoakannya, supaya suasana surgawi itu berlaku di bumi ini, ya, sekarang ini, ya. Nah, jadi saudara, itu adalah berkat-berkat yang akan kita terima bila kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Nah, apabila kita sudah diberkati, maka panggilan kita adalah menjadi berkat. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi impact, menjadi pengaruh, atau menjadi kesan positif kepada orang lain atau kepada persekitaran kita. Nah, itu panggilan Tuhan untuk kita. Tuhan tidak
sekadar memanggil kita kepada persekutuan dengannya, hidup bersama dengan Tuhan, dan perkara berlaku begitu saja. Tapi kita lebih kepada dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kita lihat beberapa bukti bahwa Abraham itu adalah manusia biasa. Oke, ada beberapa bukti, dan untuk pembelajaran kali ini saya mengetengahkan 3 bukti saja. Sekurang-kurangnya ada 3 bukti. Dan kalau kita lihat beberapa lagi hal yang membuktikan bahwa Abraham itu adalah manusia biasa. Yang pertama, Abraham itu mempunyai perasaan takut dan juga mementingkan diri. Wah, bagaimana seorang tokoh iman mempunyai sifat kemanusiaan seperti ini? Memang kita lihat ya. Yang pertama itu mempunyai rasa takut dan mementingkan diri. Kita baca, kita periksa di dalam Kejadian pasal 12 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-13. Ayat ini berkata demikian, pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, saudara, ini adalah sikap Abraham. Dia itu takut mati, saudara. Ya. Abraham pada waktu itu ada kelaparan di tempat mereka, dan sehingga mereka pergi ke Mesir dengan harapan supaya dapat hidup di sana. Ya. Sarai ini pada waktu itu nama Abraham masih Abram, dan Sarah itu masih namanya Sarai. Kemudian Sarah ini istri Abraham ini, dia seorang wanita yang cantik. Wah, mula-mula Abraham memuji kecantikan Sarah, dan baik sekali untuk saling memuji antara suami istri ya. Bila ada waktu, kesempatan, pujilah pasangan. Tapi jangan pula berlebih-lebihan sehingga kelihatan tidak ikhlas ya. Pujilah seikhlas mungkin. Dan pasangan yang dipuji itu jangan bereaksi ya seolah-olah tidak menghargai pujian itu ya. Kita belajar untuk saling memberi pujian, karena dari pujian itulah ada waktu ikatan cinta itu kembali disegarkan. Cuma kadang-kadang kita punya budaya ini kan, kita segan bila dipuji, dan akhirnya respon kita adalah negatif. Ya, contohnya, bila kita punya anak dipuji, kadang-kadang dulu saya pernah dengar itu dari para ibu bapak, tidak tahulah sekarang. Bila ada seseorang puji anak kita, misal kata, kita punya respon. Ibu bapak dulu punya respon tidak tahu sekarang ya. Anak itu dipuji, wah punya anak-anak ini pandai-pandai lah. Ya, anak kau bijak-bijak. Tiba-tiba ibu atau bapak pada anak yang dipuji itu bilang, itu mana pandai itu, dan sebagainya lah kan. Kadang-kadang jawaban itu merendah-rendahkan anak. Jadi sebenarnya pada kenyataannya memang anak-anak itu pintar-pintar. Memang anak-anak itu bijak-bijak. Respon itu bukan mewakili kebenarannya, cuma karena kita anggap budaya dipuji itu mengakibatkan kesombongan sehingga takut memberi respon yang positif. Nah, kita singkirkanlah budaya yang tidak baik itu ya. Jadi bila
mungkin suami atau istri memuji, berilah respon yang menggembirakan, ya. Sekurang-kurangnya suami atau istri merasa pujiannya itu dihargai, dan nanti besok-besok dia berusaha untuk puji lagi, ya begitu. Nah, Abraham ini dia memuji kecantikan Sarah, dan itu baik. Tetapi yang berikutnya yang berlaku adalah Abraham menyatakan bahwa nanti orang Mesir akan lihat kau cantik dan mereka akan membunuh aku. Ya. Kemudian Abraham katakan kepada Sarah, katakanlah kau itu adik saya, supaya apabila orang Mesir melihat kau, mereka akan membiarkan aku hidup. Ya. Apa kata Abraham? Supaya aku diperlakukan dengan baik. Aku diperlakukan dengan baik. Dan aku dibiarkan hidup. Katakanlah kepada mereka bahwa engkau itu adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik dan aku dibiarkan hidup. Itu Abraham, aku. Lalu bagaimana pula dengan Sarai? Ya, Abraham itu lebih rela mengorbankan istrinya demi kepentingan pribadinya. Nah, saudara, ini bukti pertama bahwa Abraham itu manusia biasa. Ya, ada kelemahan, dia hidup dalam, dia ada perasaan takut dibunuh dan mementingkan diri. Ya. Nah, itu berlaku karena dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang memanggil dia. Kalau dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak akan bertindak seperti itu karena dia yakin akan penyertaan Tuhan. Nah, dia bertindak mengambil penyelesaiannya sendiri tanpa bertanya atau meminta perlindungan dari Tuhan. Ada kalanya kita juga takut, ya. Bukan ada kalanya, memang selalu, seringkali takut. Dan takut itu perkara biasa lah kan. Memang takut itu perkara biasa. Kalau kita anggap begitu, tetapi yang kita perlu ingat adalah kita tidak seharusnya dikuasai oleh perasaan takut. Nah, Alkitab seringkali, terutama dalam Perjanjian Baru, mengkaitkan rasa takut itu dengan kurang percaya. Nah, apabila ketakutan itu menguasai, itu berarti kita kurang percaya kepada Tuhan. Nah, ada kalanya kita juga mementingkan diri sendiri, mengorbankan kepentingan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadi. Dan mementingkan diri itu adalah lawan dari kasih. Ya. Bermaksud kalau kita mementingkan diri sendiri, kita tidak hidup dengan baik di dalam kasih. Mengapa itu boleh terjadi? Mengapa ada kalanya kita takut, ada kalanya kita mementingkan diri? Itu karena kita belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. So, bagaimana dapat mengenal Tuhan? Nah, ini kita sudah sering pelajari. Hidup di dalam hubungan yang baik, hubungan yang akrab, yang rapat dengan Tuhan setiap masa. Dengan cara bagaimana? Baca firman, berdoa, dan lakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tiada cara lain. Itulah cara untuk kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita berdoa, di dalam kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan, disitulah kita akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuatkan kita lebih kenal Tuhan, lebih percaya Tuhan, lebih yakin kepada Tuhan, dan ketakutan, mementingkan diri sendiri, dan juga sikap-sikap kedagingan yang lain masih ada, tetapi tidak akan menguasai kita. Nah, ayat 17 masih dalam pasal yang sama. Ayat 17 Tuhan melakukan pembelaan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-17. Ayat ini berkata,
Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Nah ternyata ini Firaun ini benar-benar mengambil Sarah sebagai istrinya, ya, karena Abraham mengatakan Sarah itu adiknya. Lalu dengan senang hati Firaun mengambil dia menjadi istrinya. Ternyata hal itu salah bagi Tuhan, salah pada pandangan Tuhan. Lalu Tuhan menimpakan tulah kepada istana Firaun, kepada keluarga Firaun. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa walaupun Abraham telah melakukan kesilapan, namun Tuhan tetap membela. Ya, Tuhan membela Abraham, Tuhan menjaga Abraham. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati Abraham, dan bila Tuhan sudah berjanji, maka dia juga memegang janjinya, melaksanakan janjinya. Tuhan tidak pernah tidak melaksanakan janjinya. Nah, saudara, kita juga mungkin sering melakukan kesilapan. Ya, siapa juga yang tidak pernah melakukan kesilapan? Selagi kita ini manusia biasa, kita pasti melakukan kesilapan. Dan bukan saja masa-masa yang lalu, ya, mungkin kita akan ulangi kesilapan-kesilapan itu. Tapi saudara, percayalah bahwa dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, bila hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti membela kita saat kita melakukan kesilapan-kesilapan. Bahkan Tuhan boleh ubah kesilapan itu menjadi berkat bagi kita. Tetapi harus diperingatkan, ya. Saya memperingatkan saudara, jangan pula kita sengaja melakukan kesilapan dengan berpikiran bahwa Tuhan pasti membela, Tuhan pasti boleh mengubah kesilapan itu menjadi berkat bagi kehidupan saya. Tidak, saudara, Tuhan tidak boleh dipermain-mainkan. Kalau kita sengaja melakukan kesilapan dengan alasan yang demikian, Tuhan tidak akan dapat dipermain-mainkan. Tuhan pasti bertindak sesuai dengan keadilannya. Nah, yang kedua, bukti bahwa Abraham itu adalah manusia biasa seperti kita. Dia pernah sempat membelakangi Tuhan dalam menyusun rancangannya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat ini berkata, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, 'Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar.' Abram menjawab, 'Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.' Lagi kata Abram, 'Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.' Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, 'Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.'" Pada bahagian ini, khususnya di dalam ayat yang ketiga, kita dapat melihat bahwa Abram sudah ada satu rancangan, ya, karena dia tidak mempunyai anak, dia sangat kaya. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya mencatat bahwa Abraham ini seorang yang kaya, dan banyak harta. Kemudian, tetapi dia tidak ada anak. Tidak ada yang akan mewarisi hartanya, tidak ada yang akan mewarisi rumahnya, ya. Dan dalam keadaan itu Abraham sudah melihat-lihat, siapakah kalau nanti saya meninggal ini, siapakah yang akan mewarisi harta, ya. Dan dia sudah tengok-tengok, salah satu hambanya adalah Eliezer, orang Damsyik. Ya, kemudian
Abraham berkata kepada Tuhan bahwa itu Eliezer ya akan mewarisi harta yang saya ada ini. Nah, saudara, dia sudah menyusun satu rancangan ya bahwa nanti kalau dia meninggal, Eliezer hambanya itu akan mewarisi hartanya karena dia tidak ada anak. Sedangkan dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan sudah berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara, dia melakukan seperti itu, berpikiran seperti itu, karena kebimbangannya kalau dia nanti mati, siapa yang akan mewarisi hartanya. Nah, dia tidak pula bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Dia sudah menyusun rancangannya, dan dalam ayat yang kedua dia memilih Eliezer hambanya sebagai pewaris. Dia memilih Eliezer hambanya sebagai pewaris kepada hartanya, dia sudah merancang itu. Dan sebenarnya Abraham ini tahu. Abraham tahu, sudah mulai tahu bahwa Tuhan itu boleh melakukan apa saja. Ya. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, di situ Abraham berkata kepada Tuhan dalam penglihatannya itu, engkau tidak memberi aku keturunan. Artinya Abraham tahu bahwa Tuhan dapat memberi keturunan kepadanya. Tuhan berkuasa memberi keturunan kepadanya. Yaitu pengakuannya dalam ayat yang ketiga. Sebenarnya Abraham sudah tahu, sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya dalam perjalanan imannya, dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Dia sudah mulai mengenal Tuhan. Dia sudah mulai mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan apa saja. Tetapi dalam hal waris, mewarisi hartanya, dia sudah menyusun rancangan berkeputusan untuk memberikan hartanya kepada Eliezer. Nah, saudara, kita juga kadang-kadang menyusun rancangan kita tanpa melibatkan Tuhan. Dan rancangan kita itu banyak. Oke. Dan menurut kita rancangan kita itu indah. Menurut kita rancangan kita itu adalah yang terbaik. Ya, saya akan buat ini, kemudian saya akan buat itu. Nanti sudah kalau yang belum kawin mungkin saya akan kawin pada umur sekian, dan nanti saya akan punya anak sebegini ramai, kemudian apalagi anak-anak saya nanti akan jadi dokter, akan jadi itu, akan jadi ini, lalu nanti pada masa tua banyaklah ya. Kita sudah mungkin susun rancangan. Menyusun rancangan itu baik, menyusun rancangan itu penting, sangat penting ya. Jangan biarkan hidup kita ini berlalu tanpa ada rancangan. Merancang artinya kita punya target yang jelas di depan. Hidup tanpa rancangan itu adalah hidup yang tidak punya sasaran. Jadi menyusun rancangan itu penting. Susunlah rancangan untuk kehidupan pada masa akan datang. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam kita menyusun rancangan, kita perlu melibatkan Tuhan dalam seluruh rancangan kita. Ya, dalam perjalanan iman kita harus sentiasa melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, merancang masa depan kita, merancang kerja untuk anak-anak, bahkan seluruhlah apa-apa saja berkaitan dengan kehidupan kita, kita susun dengan campur tangan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tidak buat apa-apa, atau jangan biarkan Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan kita, ya. Begitu. Oke. Nah, yang ketiga, bukti bahwa Abraham itu adalah manusia biasa, dia tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Nah, dia coba bertindak sendiri menggenapi janji Tuhan itu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua, ayat pertama. Ayat ini berkata dalam ayat yang
pertama dan ayat yang kedua. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Dalam ayat ini mengatakan ada campur tangan Sarah di dalam mencapai maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa mereka itu akan menjadi bangsa yang besar. Dan juga Tuhan sudah berkata kepada Abraham bahwa Eliezer itu tidak akan menjadi pewarisnya, tetapi yang menjadi pewarisnya adalah anak kandungnya sendiri. Nah, itu janji Tuhan. Nah, dalam ayat ini, pasal 16 ayat 1 ayat 2 ini, Sarah dan Abraham berusaha coba bertindak sendiri untuk menggenapi janji Tuhan itu. Nah, di dalam ayat yang kedua itu Sarah berkata kepada Abram, "Ini hambaku Hagar." Ya, orang Mesir itu. "Ini hambaku Hagar. Hampirilah dia." Maksudnya tidurlah bersama dengan dia, ya. "Hampirilah hambaku ini." Lalu Sarah berkata, "Mungkin oleh dialah aku memperoleh anak." Dan apa yang berlaku? Abraham pun mendengarkan perkataan istrinya. Nah, di sini Abraham dan Sarah coba berusaha dengan tindakan sendiri untuk menggenapi janji Tuhan. Kita ini tidak ada anak. Dan dalam catatan yang lain kita dapat membaca bahwa Sarah dan Abraham itu sudah tua. Tambahan lagi, Sarah ini sudah mati haid. Jadi secara manusia, kemungkinan untuk mendapatkan anak kalau sudah mati haid itu mustahil, ya. Lalu dengan cara mereka sendiri berusaha, Sarah bilang, "Tidurlah bersama hambaku itu, supaya mungkin daripadanya lah aku beroleh anak." Nah, dalam perjalanan iman, dalam kita bertumbuh, membuatkan iman kita bertumbuh, mungkin itu, perkataan mungkin itu bukanlah pilihan yang tepat. Ya, mungkin ini, mungkin itu, ya. Mungkin kita berkata begini, mungkin Tuhan menjawab dengan cara ini, ya. Seperti Sarah, mungkin darinya lah aku memperoleh anak. Atau dengan kata lain, mungkin Tuhan memberi kita anak dengan cara ini. Mungkin Tuhan menjawab kita dengan cara ini. Atau mungkin Tuhan mau saya melakukan ini. Mungkin dialah jodoh yang Tuhan berikan. Ya. Seringkali berlaku begini. Nah, orang mengambil alasan jawaban Tuhan itu untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri. Dia berkata, mungkin inilah, ya. Dan saya orang pasti pernah berlaku di sini, atau ada kisah yang kamu pernah dengar, tetapi saya pernah dengar beberapa, atau saya pernah melihat beberapa kejadian, sama ada itu laki-laki atau perempuan yang mendekati lawan jenisnya yang tidak seiman dengan alasan bahwa nanti saya akan bimbing dia. Mungkin Tuhan menghantar dia kepada saya
supaya saya membimbing dia. Ya, ada berlaku seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, bukan pula dia yang membimbing, dia pula yang kena bimbing. Jadi saudara, kita tidak boleh gunakan mungkin-mungkin ini di dalam pertumbuhan iman kita. Apalagi soal jodoh, karena soal jodoh ini sekali seumur hidup. Ya. Kita orang Kristen ini tidak boleh undur balik setelah disahkan sebagai suami istri. Kita harus hidup, baik atau tidak baik keadaannya, ya, kita hidup terikat di dalam janji pernikahan. Jadi jodoh itu jangan sembarang, saudara. Baik yang bujang, ibu bapak nasihatkan kepada anak-anak yang bujang supaya hati-hati dalam mencari kehendak Tuhan. Ya. Jangan bilang, ini mungkin dialah nih jodoh saya ini. Mungkin Tuhan suruh saya dekati dia supaya dia nanti akan saya bimbing dan bawa kepada Tuhan. Oh, jangan jadikan itu sebagai alasan, ya. Saya sudah jelas di dalam Alkitab berkata, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau memang kita mau bimbing orang itu percaya Tuhan, ya silakan bimbing percaya Tuhan, tapi jangan ada ikatan istimewa. Setelah dia sudah percaya Tuhan, setelah dia sudah beriman sungguh-sungguh, kalau hati masih terbuka, ya silakan. Tetapi sebelum dia menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh, jangan coba-coba menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya? Oke, begitu. Nah, ada juga kemungkinan-kemungkinan yang kita bilang, oh mungkin inilah kehendak Tuhan. Jadi saudara, jangan gantungkan iman pada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Jangan biarkan iman itu berdiri atas dasar mungkin. Ini mungkin, itu mungkin. Mungkin sana, mungkin di sini. Mungkin begini, mungkin begitu. Iman kita tidak akan bertumbuh dengan teguh kalau kita letakkan pada dasar mungkin. Ya, sebab mungkin itu bukan sesuatu yang pasti. Mungkin saja, kan? Nah, begitu. Tetapi iman kita perlu dasarkan pada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti, Tuhan itu benar ada, dan Tuhan itulah satu-satunya yang boleh kita andalkan dalam seluruh segi kehidupan kita. Nah, saudara, bertindak sendiri itu pasti akan ada akibatnya. Seperti Sarah dan Abraham itu, mereka bertindak sendiri untuk coba menggenapi janji Tuhan tentang keturunan di dalam keluarga mereka. Apa yang berlaku di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, kita baca. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini akibat dari tindakan Sarah dan Abram dalam berusaha untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup mereka dengan cara sendiri. Nah, Sarah menyuruh Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya, dan Abraham pun mengikutinya, mengikuti sarannya Sarah itu. Dia mengambil Hagar menjadi istrinya dan kemudian tidur dengan Hagar, dan Hagar mengandung. Apa yang terjadi bila Hagar tahu dia mengandung dan Sarah sebagai majikannya itu tidak mengandung, dia memandang rendah Sarah. Ya. Sebab pada zaman itu seseorang yang
tidak mengandung, tidak mampu melahirkan anak itu adalah satu keaiban. Jadi tidak heran kalau Hagar memandang rendah kepada Sarah karena Sarah tidak dapat mengandung dan dia pula mengandung. Lalu apa yang terjadi? Karena Sarah tahu Hagar itu memandang rendah terhadapnya, dia berkata, penghinaan yang kuderita ini. Ya. Jadi dia merasa terhina. Sudahlah dia ini tidak dapat mengandung dan melahirkan, dia dipandang rendah lagi oleh hambanya. Jadi dia cukup merasa terhina dan itu membuat dia menderita. Nah, lalu dia bilang sama Abraham, ini tanggung jawabmu. Ya. Nah, kadang-kadang itu berlaku juga dalam hidup kita itu kita bertindak sesuka hati, mengajak orang lain ikut dalam tindakan kita, dalam rancangan kita itu, dan bila sudah ada akibat yang kita tanggung, kita bilang, ini tanggung jawabmu. Ya, kau harus selesaikan ini. Kau yang perlu selesaikan. Ini bukan saya yang bertanggung jawab. Kau yang bertanggung jawab. Padahal itu cadangan Sarah sendiri kepada Abraham. Dia yang mencadangkan. Sarah bilang lagi, dia bilang, baiklah engkau mengambil. Dia bilang itu baik. Mula-mula dia bilang itu baik, kan? Nah, setelah ada akibat yang tidak baik, kemudian dia bilang, ini tanggung jawabmu. Nah, saudara, itu hal yang kurang baik kalau itu berlaku dalam pernikahan kita, dalam hubungan suami dan istri. Bila hal itu ada perkara yang kita lakukan bersama, kemudian terjadi suatu akibat, lalu tidak mau bertanggung jawab, suruh yang satu bertanggung jawab. Ini kau punya masalah, ini kau punya tanggung jawab, kau harus selesaikan ini. Padahal sama-sama melakukannya. Nah, saudara, kenapa itu boleh berlaku? Kenapa akibat-akibat yang tidak menyenangkan itu berlaku? Nah, ini hal yang tidak baik ini. Ini penghinaan kepada Sarah yang membuatkan Sarah itu menderita. Nah, hal tidak berjalan seperti yang diinginkan. Ya, kenapa? Karena perkara itu berlaku di luar rancangan Tuhan. Sudah jelas itu berlaku di luar rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka, baik kepada Abraham maupun kepada Sarah, untuk menjadikan Hagar itu sebagai istri kepada Abraham. Tuhan hanya berkata nanti akan lahir keturunan dari kamu sendiri untuk menjadi satu bangsa yang besar, dari keturunanmu sendiri. Tetapi mereka tidak sabar. Dan kalau dipikirkan secara manusia, memang mereka punya alasan yang kuat untuk bertindak seperti itu, ya. Karena apa? Sarah ini sudah tua, Abraham juga sudah tua, dan Sarah itu sudah mati haid, tidak mungkin mendapatkan anak. Bagaimana mungkin? Mungkin ini yang baik, mungkin ini yang cara ini boleh mencapai maksud itu, ya. Tetapi yang sebenarnya itu tidak berlaku di dalam rancangan Tuhan, karena itu bukan rancangan Tuhan. Kenapa hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan adalah karena tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Ya, tentu sekali Tuhan tidak campur tangan karena itu bukan rancangan Tuhan. Nah, bila kita alami perkara-perkara yang tidak baik, kalau itu berakibat daripada tindakan kita sendiri yang di luar rancangan Tuhan, maka tidak ada campur tangan Tuhan di situ, dan kita jangan persalahkan orang lain, lebih-lebih lagi mempersalahkan Tuhan. Nah, karena kalau kita bertindak di luar rancangan Tuhan, sudah pasti tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Nah, saudara, bila Tuhan merancang sesuatu,
Dia jugalah yang menetapkan waktunya. Kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 14. Ayat ini berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Abraham bahwa pada waktu yang telah ditetapkan itu, artinya Tuhan sudah sebenarnya menetapkan waktu bila mereka akan mendapatkan anak. Dan yang akan melahirkan anak itu bukan Hagar, melainkan Sarah. Nah, saudara sudah jelas di sini bahwa rancangan mereka yang tadi itu, yang mengambil Hagar itu, bukanlah rancangan Tuhan. Belum waktunya Tuhan untuk menunaikan janjinya. Nah, saudara, kadang-kadang kita ini bertindak tidak sabar-sabar sudah untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sabar untuk menikmati janji Tuhan itu. Kita tidak sabar untuk mengalami pemberkatan Tuhan, sehingga kita berusaha untuk bertindak sendiri. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menetapkan waktunya bila, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan rancangan-rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita sudah melihat 3 perkara yang membuktikan bahwa Abraham itu juga manusia biasa. Ya. So, apa yang dapat kita pelajari di sini? Coba kita pikir dari pembelajaran kita itu, dari 3 perkara yang kita sudah pelajari, apa bezanya antara Abraham dengan kita? Nah, tidak ada beza, tidak jauh beza. Ya. Abraham adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Seperti kita. Kita juga manusia biasa yang mempunyai kelemahan. Kita banyak kelemahan. Abraham banyak kelemahan. Nah, kalau Abraham boleh bertumbuh dengan kuat di dalam iman, sedangkan dia itu adalah manusia biasa seperti kita, itu artinya kita juga boleh bertumbuh di dalam iman. Seperti iman Abraham juga bertumbuh. Nah, kalau kita ini hidup mencontohi iman Abraham, ya, tiadalah yang dikatakan, oh saya tidak boleh, saya tidak dapat mencontohi iman Abraham. Abraham itu manusia yang luar biasa. Tidak, saudara, 3 perkara kita sudah pelajari tadi, bahwa Abraham pun adalah manusia biasa. Ya, tetapi dia boleh bertumbuh dalam imannya menjadi kuat, bahkan sehingga dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah tokoh iman. Ya. Nah, bagaimana boleh mencontohi iman Abraham? Apa-apa saja yang dilakukan Abraham, bagaimana Abraham hidup di dalam janji-janji Tuhan itu, bagaimana Abraham menyatakan ketaatannya kepada Tuhan saat Tuhan memimpin dia dalam perjalanan imannya, kita akan pelajari minggu yang akan datang. So, pelajaran tentang kehidupan Abraham ini sangat banyak. Kalau kita mau pelajari satu demi satu, kita kita harus mengambil beberapa sesi pembelajaran tentang Abraham ini. Nah, minggu depan kita akan pelajari lebih lanjut tentang iman Abraham, dengan maksud supaya kalau Abraham yang punya kelemahan seperti yang kita sudah pelajari pada hari ini, boleh bertumbuh dalam imannya menjadi iman yang besar, iman yang kuat dan teguh, maka kita percaya bahwa kita juga yang sama seperti Abraham yang ada banyak kelemahan ini, kita pun boleh bertumbuh. Nah, saudara, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita semua sentiasa sehat,
kita semua sentiasa bersukacita, sentiasa mempunyai hati yang merindukan firman Tuhan setiap masa, dan mempersiapkan hati kita untuk pembelajaran minggu akan datang, supaya dari iman Abraham kita belajar bagaimana kita juga dapat bertumbuh. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari bersama-sama. Walaupun pada hari ini kami hanya belajar kehidupan Abraham sebagai manusia biasa, namun kami bersyukur karena kami dapat melihat diri kami juga seperti Abraham. Abraham ada kelemahan, kami ada kelemahan, dan kami mau belajar dari iman Abraham yang ada kelemahan bertumbuh menjadi pribadi yang mempunyai iman yang kuat, dan kami rindu supaya hidup kami juga seperti itu ya Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk kami di dalam siri pembelajaran ini, supaya nanti pada hari kami menyelesaikan pembelajaran tentang Abraham, maka kami mempunyai keyakinan, kekuatan, kemampuan untuk bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini akan terus-menerus membentuk kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih karena setia mendengarkan dan juga menonton video ini. Diharapkan agar kita semua menikmati berkat, dan kalau saudara merasa diberkati, didorong, dikuatkan dengan firman Tuhan ini, silakan kongsikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga sama-sama mendapat kekuatan seperti kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.